Sekarang kita beralih ke Afghanistan yang menandai peringatan 5 tahun kembalinya Taliban berkuasa memerintah negara itu. Mereka mengklaim telah mengembalikan Afghanistan ke keadaan stabil. Pada saat yang sama, hak asasi manusia menjadi masalah jika Anda berbicara dengan pejabat PBB dan pihak lain, karena hak-hak perempuan dan anak perempuan telah dicabut. Bahkan, gadis-gadis muda tidak dapat melanjutkan sekolah setelah kelas 6. Dan bahkan perempuan tidak diizinkan pergi ke tempat umum seperti gym, hal-hal seperti ini tanpa pendamping laki-laki. Jadi, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Dan sekarang kita memiliki tamu yang bergabung bersama kita dari Kanada. Ini adalah Faroza Mustari, seorang psikolog dan anggota Dewan Afghanistan Women Foundation. Terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih telah mengundang saya ke sini. Jadi, sebagai seorang pegiat hak-hak perempuan, jelaskan seperti apa kondisi perempuan di Afghanistan sebelum Taliban kembali berkuasa dan bandingkan dengan sekarang. Apakah sekarang lebih buruk? Terima kasih. Baik, izinkan saya mulai dengan mengatakan bahwa ini telah menjadi 5 tahun yang menyia-nyiakan begitu banyak potensi. Yang saya maksud sebelumnya, perempuan mampu menjalankan seluruh potensinya, mereka di setiap sektor kehidupan publik. Tetapi sekarang, kamu tahu, mereka terkungkung di rumah dan mereka telah kehilangan identitas mereka. Dan ini tidak hanya menyangkut perempuan, karena situasi yang kita semua alami di Afghanistan itu memengaruhi keluarga, anak-anak, dan masa depan Afghanistan. Jadi ini melampaui sekadar hak perempuan saja. Ini tidak bisa lagi disebut sebagai isu hak perempuan. Ini adalah sebuah krisis. Kami sebagai perempuan Afghanistan akan menyebutnya sebagai sebuah krisis. Jadi saya membayangkan kamu pasti punya keluarga, punya orang-orang yang kamu kenal di Afghanistan. Maksud saya, bagaimana rasanya menjadi seorang gadis saat ini, mengetahui bahwa pada titik ini kamu tidak akan punya masa depan setelah kelas 6? Sangat menantang, sangat sulit. Ini adalah masa tersulit yang sedang kami alami. Dan saya rasa sebagai seorang perempuan yang pernah mengalami masa Taliban pada tahun 1995, saya benar-benar bisa merasakannya. Dan memiliki keluarga di sana, memiliki teman-teman dekat di sana, sangat sulit untuk hidup tanpa identitas. Untuk tetap hidup, tapi kamu tidak dibiarkan hidup sebagai manusia. Ini sangat menantang, tidak hanya bagi perempuan, tetapi bagi semua orang yang ada di sana dan hidup di bawah aturan seperti itu. Ya, dan saya membayangkan di dalam keluarga setahumu, bagaimana dengan para pria dalam keluarga? Saya membayangkan bahwa kamu tahu, tidak semua keluarga, saya yakin ada banyak ayah dan suami yang berharap mereka bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang yang mereka cintai juga. Tentu saja, jadi mereka masih mendukung dan membantu orang yang mereka cintai dengan memberikan kesempatan untuk pergi ke sekolah rahasia, mendapatkan akses ke pendidikan daring, memperjuangkan mereka dengan berbagai cara. Mereka masih tetap mendukung, tetapi ada pembatasan sistemik yang tidak bisa begitu saja dilampaui ketika kamu dibatasi oleh hukum, oleh peraturan yang diberlakukan kepadamu. Jadi itu adalah masalah sistemik, bahkan jika kamu memiliki keluarga yang mendukung, itu tetap tidak akan berhasil. Ya, itu mungkin bisa mengelola situasi sampai batas tertentu, seperti tetap fokus, tetap terhubung dengan pembelajaran, tapi itu bukan solusi yang sesungguhnya. Benar. Apakah komunitas internasional bereaksi dengan cara yang tepat dengan tidak mengakui Taliban? Menurut saya, itu tidak membawa perubahan praktis apapun bagi kehidupan perempuan, ya. Tetapi tidak mengakuinya bukan berarti Anda mendukung perempuan. Benar kan? Situasinya Karena aku belum cuma, berubah sejak saat begitu. itu. Sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kami sudah berbicara di berbagai platform, sudah ada. Para pendukung sudah ada platform, tapi belum ada langkah praktis yang diambil. Tidak ada yang berubah. Wow. Pintu sekolah belum dibuka. Belum ada anak perempuan yang diizinkan bersekolah.
Jadi menurutku duduk di meja diskusi dan membicarakan perempuan Afghanistan tidak akan membawa perubahan apapun di Afghanistan dalam kehidupan perempuan Afghanistan, mereka yang masih di sana, benar. Dan melihat kita semua. Wah, baiklah Faroza, terima kasih banyak atas wawasanmu. Senang sekali bisa berbicara denganmu. Terima kasih banyak, terima kasih.